Di dalam kelas, Nesa menerima penghargaan atas prestasinya dalam lomba matematika. Selamat kepada Nesa atas prestasinya dalam Olimpiade Matematika. Selamat ya. Terima kasih Bu. Beri tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan dari teman-teman sekelas. Itu udah berapa kali sih dapat penghargaan? Sumpah bosan banget liatnya. Kok kamu gitu sih? Bukan malah kita harus duduk ke Nesa ya? Nesa sedang membaca buku di pojok baca, dan Nisa pun datang menghampiri Nesa. Nisa mencoba menciptakan konflik di antara Nesa dan Zahra. Nes, kamu mungkin bakal jadi sesuatu yang baik lagi ya? Nisa, aku hanya berusaha yang terbaik. Kita semua juga punya potensi kok. Tapi sih kata Zara kamu itu pintar, terus nilainya bagus ya gara-gara referensi dari bukunya. Itu kata Zara sih ya. Nesa merasa kesal dan Nesa pun mencari keberadaan Zahra. Zahra, tadi Nisa bilang kalau misalnya kamu ngomong ke dia, nilaiku tuh bagus karena ngeliat buku dari kamu. Enggak Nes, aku gak ada bilang gitu. Nisa aja tuh coba nimbulin masalah. Nisa pun menyebarkan gosip palsu tentang Nesa. Ser, tahu gak sih, Nesa itu pintar katanya gara-gara nyontek. Hah? Masa sih? Kok udah ngapain Nisa? Katanya Nisa itu nilainya bagus gara-gara nyontek. Ih serius kah? Nggak adil banget. Nesa pun merasa sangat terpukul. Nis, apa-apaan sih? Barusan aku dengar Sherina ngomong ke Sila kamu tuh nyebarin gosip palsu tentang aku. Nisa merasa malu. Ada apa ini ribut-ribut? Ini Bu, Nisa sama Nesa berantem. Loh, emang gara-gara apa? Zahra menjelaskan ke ibu guru apa yang sedang terjadi. Kalian tahu nggak sih, apa yang sudah dilakukan Nisa itu termasuk dalam sikap hasad? Hasad itu sikap apa sih Bu? Jadi, hasad itu termasuk dalam penyakit hati. Apa itu? Hasad adalah perasaan tidak senang ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah, atau biasa kita sebut dengan dengki. Ciri-ciri hasad tuh kayak apa sih Bu? Nah, ada pun ciri-ciri dari hasad sendiri. Yang pertama, senang ketika melihat kekalahan saudaranya. Tidak senang ketika melihat teman atau orang lain mendapatkan pujian. Yang ketiga, biasanya orang yang memiliki sifat hasad ini akan melakukan berbagai cara untuk menjauhkan orang tersebut dari kenikmatan Allah. Salah satunya dengan menyebarkan fitnah. Oh gitu ya Bu. Nah, dari kalian ada yang tahu nggak dalil mengenai hasad itu? Ya Bu, setelah saya searching di internet ternyata ada Bu dari hasad pada surat An-Nisa yang ayat ke-32 yang berbunyi wala tatamanauma fadallahu bihi ba'dakum alaba lirijali nasibu mimma katsabu wali nisai nasibu mimma katsaban wasalullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima, yang memiliki arti dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lainnya, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan pun ada bagian dari mereka yang usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Nah, benar Zahra. Selain itu, sikap hasad tentunya dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satunya dapat menimbulkan rasa tidak tenang. Biasanya orang yang memiliki sifat hasad ini akan memiliki sedikit teman dan banyak musuh. Yang ketiga, dapat membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena sikap hasad ini merupakan penyakit hati dan pastinya sikap ini tidak disukai oleh Allah, maka kita yang memiliki sifat hasad akan mendapatkan dosa. Dan orang yang memiliki sifat hasad ini akan sulit untuk merasakan bersyukur. Paham ya semua? Nes, maaf ya, aku tuh meragukan prestasi kamu. Sebenarnya waktu itu ya karena aku iri, kenapa kamu bisa hebat. Tapi sekarang aku udah gak ngambil prestasi kamu lagi, maaf ya. Nih, semua orang punya potensi kok. Sekarang, ayo kita saling mendukung dan belajar bersama. Drama ini menggambarkan bagaimana hasad bisa merusak persahabatan dan reputasi seseorang di sekolah. Tetapi juga bagaimana komunikasi dan perdamaian dapat mengatasi konflik.